Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang terhormat Ibu dosen pengampu Ririn Karina MA. Pada video kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah literasi digital kitab kuning, kami akan menyampaikan proses membuka maktabah syamilah dan mengkaji kitab Bidayatul Hidayah, bab tentang adab melaksanakan ketaatan yang subbahasannya adab mandi jinabat. Ibu dosen yang kami hormati, rekan-rekan mahasiswa kelas A22 yang berbahagia. Pada proses membuka Al-Maktabah Syamilah, di sini dapat kami paparkan ada dua cara proses pembukaan ini. Kita boleh pilih, bisa dengan cara offline ataupun secara online. Secara offline kita bisa download dulu linknya, kemudian secara online kita akan buka atau browsing melalui Chrome. Di sana kita ketik almaktabah.org. Di sana akan muncul Al-Maktabah Syamilah ini. Setelah Al-Maktabah Syamilah ini muncul, kita klik dan kita akan lihat tampilan depan dari Al-Maktabah Syamilah sebagaimana pada slide berikutnya. Ibu dosen yang kami hormati, rekan-rekan mahasiswa kelas A22 Winsi Syekh Nurjati Cirebon yang kami banggakan. Seperti terlihat, beginilah tampilan Al-Maktabah Syamilah berdasarkan pencarian pada Chrome yang kita cari pada alaman almaktabah.org. Setelah halaman Al-Maktabah Syamilah ini muncul, di sini ada menu pencarian. Menu pencarian kita apa yang akan kita cari? Kita ketik, kami akan mengketik kitab Bidayatul Hidayah. Kita cari kitab Bidayatul Hidayah. Setelah kita temukan kitab Bidayatul Hidayah, kita buka. Kita ambil subbahasan atau bab tentang adabul ghusli minal jinabati. Setelah kita buka dan kita temukan bab adabul ghusli minal jinabati, dan inilah untuk melengkapi tugas kami sebagai kajian dalam mengikuti mata kuliah literasi digital kitab kuning. Selamat menyimak dan selamat mengikuti. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim.
Adabul ghusli minal jinabati. Bab menjelaskan adab, tata cara atau sopan santun mandi jinabat. Kalau kita lihat di dalam kitab Iqna, jama'atu minal fuqaha wa aksaruhum yasta'miluna bid-dhammi. Sebagian besar ulama-ulama fuqaha menurut Syekh Asy-Syarbaini itu menggunakan ghainnya dibaca dhammah. Jadi adabul ghusli. Kemudian kalau menurut Imam Nawawi di dalam kitab Mukhazzabnya bil fathi dengan dibaca fathah. Kemudian ada juga kalau dibaca kasrah ghislun, ghisli, maka artinya ma yaghsilu bihi min nahwi sidri wal khatmi. Jadi membasuh kepala dengan menggunakan sampo, seumpama daun-daunan sejenis bidara gitu, atau mewangikan rambut, itu ghislun bahasa Arabnya. Di sini Imam Ghazali bil fathi mengikuti Imam Nawawi. Faiza asobat janabatun, maka apabila engkau berjinabat, memiliki jinabat, memiliki hadas besar, min ikhtilamin disebabkan mimpi basah, awiqoin atau hubungan suami istri, fahuzil ina'a ilal mughtasili, maka ambillah olehmu al-ina'a akan bejana atau wadah air ilal mughtasili ke kamar mandi. Waghsil yadaika awalan salasan, dan basuhlah kedua tanganmu awalan untuk pertama kalinya salasan 3 kali. Imam Al-Ghazali di awal mengatakan jinabat itu disebabkan ikhtilam dan wiqo, mimpi basah dan hubungan suami istri. Tapi nanti di akhir-akhir bab ini beliau akan menjelaskan selain ikhtilam dan wiqa. Itu apa saja yang kita tahu di dalam kitab Safinatun Najah, kalimatnya mujibatul ghusli sittatu asya'a. Yang mewajibkan mandi itu ada 6. Yang pertama ilal ju hasafati fil farji, memasukkan hasafah. Hasafah itu bagian atas dari alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, ada 6. Kalau kita lihat di dalam kitab Taqrib, itu bahasanya allazi yujibul ghusla sittatu asya'a, yang mewajibkan mandi itu ada 6. Salah satun mustarikuna ar-rajul wal imra'a. 3 pertama laki-laki dengan perempuan itu sama. Mana yang sama laki-laki dengan perempuan? Yang pertama iltiqaul khitanain, bertemunya 2 yang dikhitan. Yang kedua inzilul mani, keluar mani. Dan yang ketiga al-maut, meninggal. Kemudian yang 3 berikutnya khusus buat perempuan. Yang 3 khusus buat perempuan itu yang pertama haid, yang kedua nipas, dan yang ketiga wiladah atau melahirkan. Wiqa
Wiqa itu kalau di dalam kitab Sapinah dijelaskan memasukkan, sedangkan di dalam kitab Takrib bertemunya dua yang dikhitan saja itu sudah mewajibkan mandi. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Iqna, hitanul mar'a fauqa makhrajul baul, yang biasa dihitan dari bagian kemaluannya, wanita itu posisinya di atas lubang tempat keluarnya air kencing. Wa makhrajul baul min madkhaliz zakar, dan tempat keluarnya air kencing itu di atas lubang tempat laki-laki memasukkan kemaluannya. Artinya apa? Tidak sampai masuk saja, sampai ke dalam, cukup masuk sedikit dan itu menyentuh bagian hitannya dari yang perempuan itu, maka itu sudah dihukumkan wajib mandi. Gitu. Kemudian wa azil ma'ala badaitika min qadarin, dan hilangkan olehmu kotoran yang ada pada badanmu. Wa tawadda, dan berwuduklah engkau, kama sabaqa fi wudu'ika li sholati, sebagaimana yang telah lalu fi wudu'ika pada wudukmu li sholati untuk sholat. Ma'ajami idawati wal azkari, beserta seluruh doa-doa dan zikir-zikirnya, jadi wudhu di sini dihukumkan sunnah. Kalau kita lihat di dalam kitab Muraqil Ubudiyah, itu ada keterangan niat wudhunya, andaikan kita janabatnya itu tidak menghilangkan hadas kecil. Misalnya, mimpi basah dalam posisi sedang duduk. Kita sudah punya wudhu gitu, ya tiba-tiba posisi kita duduk yang tidak pas dengan posisi tetap, begitu ya. Tiba-tiba kita mimpi dan mengeluarkan air mani. Maka itu dihukumkan kita punya hadas besar itu. Tapi hadas kecil kita tidak hilang. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Maka Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, niat wudhunya nawaitul wudu'a li sunatis ghusli. Saya niat wudhu untuk sunnah mandi jinabat. Nah, bagaimana kalau misalnya hubungan suami istri? Kalau itu kan hadas kecil juga terjadi gitu ya. Jadi artinya kita batal wudhunya. Maka niat wudhunya sama seperti niat wudhu pada umumnya, yaitu nawaitul wudu'a iraf'il hadasi asghari. Wa akhir khosla qadamaika, dan akhirkan olehmu membasuh kedua tapak kakimu. Diriwayatkan yang lain, akhir khosla rijlaitaka. Kaila yadi al-ma'u, supaya tidak menghambur-hamburkan air atau menyia-nyiakan air. Fa'iza faraghta minal wudu'i, maka apabila selesai wudhu, fasubbal ma'a ala sikika aima salasan, maka tuangkanlah air pada bagian tubuhmu sebelah kanan salasan 3 kali. Wa anta nawin raf'al janabati, dan engkau niat menghilangkan janabah atau liraf'il hadasi akbari, niat menghilangkan hadas besar. Summa ala sikika al sail, summa ala shikika aisari salasan,
Kemudian engkau menuangkan air ke bagian tubuhmu yang sebelah kiri salasan 3 kali. Summa ala ro'sika salasan. Kemudian kamu menuangkan air ke atas kepalamu 3 kali. Wadluk, dan gosok-gosoklah olehmu. Ma aqbala min badanika, bagian depan badanmu. Ma adroh, dan bagian belakang. Ma adbaroh, dan bagian belakang. Nah, ini Imam Ghazali menjelaskan seperti itu. Jadi menuangkan air dulu ke bagian sebelah kanan, kemudian niat liraf'il hadasi akbari, kemudian membasuh, menuangkan air ke bagian badan sebelah kiri 3 kali, baru menggosok badan. Nah, Imam Bujairimi di dalam Bujairimi di dalam hasyiahnya kitab Iqna mengatakan justru fal akmalu, kata beliau, yang lebih utama adalah menuangkan air ke bagian sebelah kanan. Kemudian digosok-gosokkan ini menurut Syekh Bujairimi dalam hasyiahnya. Tapi Imam Ghazali di sini menuangkan air dulu ke bagian kanan, ke bagian kiri, kemudian ke kepala, baru menggosok-gosokkan. Wa khalil sa'rosika. Wa khalil sa'rosika. Wa khalil sya'rotika. Sya'rosika. Wa khalil sya'rosika. Dan selat-selatilah rambut yang ada di kepalamu. Wa ausili ma'i ila ma tifi badani. Wa ausilil ma'i ilal ma'a tifi badani. Dan sampaikanlah air ke bagian lipatan-lipatan badan. Misal di bagian perut itu ya, orang-orang yang misalnya tadinya mohon maaf gemuk gitu, tiba-tiba misalnya jadi kurus, itu kan biasanya suka ada bekas lipatan-lipatan badan. Atau yang gemuk misalnya suka ada lipatan-lipatan badan di bagian perut, pinggang begitu ya, atau bagian ketiaknya, itu wajib terkena air. Wa manabitis sa'ri. Dan tempat tumbuhnya rambut. Ma rafa minhu wa ma kasufa. Baik yang tipis maupun yang tebal. Wahzar. Dan hati-hatilah engkau antamassa zakaroka ba'dal wudu'i. Antamassa zakaroka ba'dal wudu'i. Engkau menyentuh kemaluanmu setelah berwudu. Fa'in asobathul yadu. Maka jika tersentuh oleh tangan, maka fa'idil wudu'ah. Ulangilah wudu'nya. Jadi Imam Ghazali mengajarkan kepada kita adab-adab dan mandi di sini.
jangan sampai kita tidak punya wudhu. Jadi begitu batal wudhu karena tersentuh kemaluannya oleh kita, maka ulangilah wudhunya. Ini kan bagian daripada adab ya. Nah, kalau kita tidak bisa karena sulit begitu ya, ya dipersilakan. Tapi kan ini anjuran beliau sebagai bagian bidayatul hidayah ya, sebagai bentuk permulaan kita hidayah dari Allah. Sampai adab-adab mandi seperti ini pun betul-betul dijaga. Artinya jangan sampai kita batal dari wudhu. Wal faraidatul min jumlati zalika, dan fardu wudhu min jumlati zalika, dari seluruh rangkaian tadi, mandi adab dan mandi adab-adab mandi, dan mulai awal sampai tadi penjelasan akhir. An-niat itu pertama niat. Di sini disebutkan rukunnya mandi yang pertama an-niat, pertama niat. Wasti'abul badani bil ghusli, dan meratakan badan dengan air basuhan. Di sini yang dimasukkan oleh Imam Ghazali 2. Kalau kita lihat di dalam kitab Taqrib itu ada 3. Yang fardu rukun atau fardu mandi ada 3. Yang pertama niat, kedua izalatun najasah, menghilangkan najis, yang ketiga meratakan air ke seluruh badan. Wa minal wudu'i, dan termasuk wudu ghuslul wajhi. Nah, ini sudah dijelaskan sebelumnya, membasuh wajah, wal yadaini, dan kedua tangan, ma'al mirfaqaini, beserta 2 sikunya. Wa mashul badir ra'si, wa mashu ba'dir ra'si, dan mengusap sebagian kepala. Wa ghuslul rijlaini, dan membasuh kedua kaki. Ma'al ka'baini, beserta 2 mata kaki. Marrotan sekali-sekali. An-niyatu, disertai niat. Wa tartibi, dan berurutan. Jadi ini wudhu untuk mandi begitu ya. Mau disempurnakan 3 kali setiap basuhan anggota wudhu, silakan. Lebih sempurna. Tapi paling tidak untuk mengambil sunnahnya biar kita tetap berwudhu sebelum mandi 1 kali tidak apa-apa. Wa ma adahu, dan selain itu sunanun muakkadatun. Datun ya artinya selain 1 kali kalau kita mau dilebihkan jadi 3 kali begitu sunanun muakkadatun, itu sunnah yang muakkad, atau misalnya kita mau membasuh selain yang 4 tadi, membasuh telinga, berkumur-kumur, istinsak dan istinsar, yang membasuh tengkuk atau leher bagian belakang. Nah, itu sunnah muakkadatun. Fadduha kasirun, keutamaannya banyak. Wasawabuha jazilun, dan pahalanya besar. Jadi jazilun dan azimun, pahalanya besar. Wa mutahanubuha khasirun,
dan menyepelekan terhadap sunnah muakkad, sunnah-sunnah yang muakkad kasirun itu rugi. Bahkan huwa itu mutahawin, menyepelekan. Bi asli faraidihi mukhatirun, itu akan mendekati bi asli faraidihi, terhadap asalnya fardu. Mukhatirun akan mendekati, artinya orang yang biasa menyepelekan sunnah, lambat laun dia akan menyepelekan yang wajib. Kalau kita lihat, Syekh Nawawi Al-Bantani pernah mengatakan li'anna tahawna anis sunnah, akan karena tahuna menyepelekan terhadap yang sunnah, itu akan menjadi sebab dia akan menyepelekan yang wajib. Fa'ina nawafila, karena sesungguhnya nawafil yang sunnah-sunnah itu zawabiru faraidi, itu menjadi penambal bagi yang fardu. Mungkin itu saja materi kajiannya yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kurang lebih mohon maaf. Ibu dosen yang kami hormati, rekan mahasiswa kelas A2 yang kami banggakan. Mungkin untuk lebih jelasnya dalam kajian Adabul Ghusli Minal Janabati, bisa langsung kepada ahlinya. Mohon maaf jika dalam penyampaian kami belum sempurna. Kami menyadari hal ini kemiskinan ilmu yang ada pada kami. Mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.